Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan berangkat naik bus ke arah tebing untuk mengobatin pasien yang keguguran 2 kali, dan beserta dia juga sering ditindihin jin ataupun syaiton ketika berhubungan, serasa macam mirip suaminya, tapi itu yang ternyata adalah genderuwo. Dan inilah busnya, bus ke arah ke tebing, insyaallah 45 menit menggunakan rute tol. Masya Allah, busnya lumayan cantik, bus Sentosa. Apa ya? Nangis sendiri. Apa yang membuat kakak sedih? Gak tahu ya. Oke. Waktu kehadiran saya, apa yang bawa ini kakak rasa? Kayak was-was gitu. Was-was. Selain tuh? Kayak nggak sakit gitu, kayak nggak ngerasa. Kayak nggak sakit gitu. Oke. Coba kakak bilang biar enak saya diagnosanya penyakit non medisnya. Kakak, apa aja keluhan yang kakak rasa? Coba bilang semuanya. Yang gangguan yang aneh-aneh yang kakak rasa. Sering kalau Agak kuat suaranya. takut itu, kalau ibadah yang takutnya, kalau kayak kusyuk pas sholat, memang kusyuk kayak orang ketakutan. Kayak orang ketakutan gitu. Baru yang ini, apakah betul memang kakak ini mimpi berhubungan sama macam suami? Iya, memang betul. Nampak wujudnya Kayak suami. kayak suami. Iya. Tapi nggak ada perasaan merinding. Enggak. Nggak ada merinding ya? Pernah saya tolak, dia kayak lama-lama berubah mukanya kayak reok itu, Ustaz. Kayak reok gitu. Iya. Kayak reok Ponorogo itu macam Iya, syaitan iya. bertaring gitu. Bertaring. Itu yang pernah saya lihat waktu saya tolak suami saya dalam mimpi. Saya nggak mau. Nggak mimpi nggak mau gitu. Jadi ketika berhubungan itu ada nggak baca doa? Nggak ada. Jadi harus baca doa kalau ketika berhubungan. Oh, berhubungan. Iya. Waktu berhubungan asli. Iya. Iya, baca doa. Baca doa juga. Iya, tapi Mungkin kalau nggak mimpi enggak. Kalau bisa. mimpi dikejar ular, ular terakhir itu ularnya besar ya, cantik gitu, kayak warna kuning. Warna kuning gitu. Kayak mau dilihat, dikejar-kejar gitu. Kalau dililit itu kan tanda gangguan jin, gangguan setan. Kalau boleh tahu, kakak sering nggak mimpi? Kakak pernah nggak mimpi jatuh dari ketinggian? Pernah, sering manjat kayak nggak nyampe. Kayak nggak nyampe gitu ya? Mimpi tiba-tiba kayak di laut gitu. Pokoknya kayak di bukit atau di mana gitu, nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana ya? Tempatnya nggak tahu, tapi kayak daki gitu, Daki. kayak daki gunung. Tapi nggak tahu, nanti jatuh kayak kesentak gitu. Itu sentak. Coba jawab jujur, kakak emosian orangnya? Iya. Iya. Oke.
Dan udah berapa kali keguguran kakak? Dua. Berapa? Dua. 2 ya, 2 kali keguguran. Oke. Waktu saya datang tadi udah deg-degan ya? Sebelum datang Udah gak enak. udah gelisah. Udah gelisah ya, udah takut. Untuk penyakit medis apa yang kakak rasa sakit? Yang kerasa sering sakit? Perutnya, lambungnya, pegal, apa segala macam? Kalau di medis kemarin perut sih, tapi sekarang udah enggak. Lambung gitu ya. Jadi kata Allah, dan aku jadikan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Itu kata Allah. Jadi orang sekarang Al-Quran itu banyak disalahgunakan. Yang pertama, Al-Quran itu sering digunakan yang namanya alat sumpah. Saya bersumpah selama menjabat 5 tahun akan begini dan begitu. Nyatanya ketika jadi dilanggar. Dosakan presiden, MPR, DPR, pejabat semuanya bersama. Yang kedua, Al-Quran itu sering digunakan yang namanya jimat. Ditulis ayat kursi, digantungkan di pintu atau diletak di dompet biar nggak diganggu jin, ganggu syaitan. Itu syirik. Al-Quran itu seharusnya diamalkan, dibaca, bukan digantung-gantung. Yang ketiga, Al-Quran itu sering digunakan yang namanya untuk alat ngusir jin. Kalau diganggu jin dia baca ayat kursi, kalau nggak diganggu sama sekali nggak pernah baca. Yang keempat, Al-Quran itu sering digunakan yang namanya untuk alat akad nikah. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat, tapi alat sholatnya nggak pernah dipakai. Dosakan suaminya, istrinya juga sama. Jadi gini bang, kalau ada masalah sama suami, berarti istrinya yang salah. Kurang apa jadi makmu yang benar. Kalau ada masalah sama istri, yang salah itu suami. Kalau ada masalah sama anak, berarti ibunya yang nggak benar. Itu dia nyambung. Yang bersarang di hatinya, yang terkhusus. Al-qalbu malikun, hati adalah raja. Jika baik hatinya sehat seluruh tubuhnya, jika jahat hatinya sakit seluruh tubuhnya. Keluar kamu dari hatinya yang sering mengontrol perasaannya. Ukhrujullah ya masyaallah. Keluar dari sekarang yang terkhusus pun yang bersarang di kemaluannya ataupun di perutnya. Keluar atau mengganggu janinnya ketika untuk memperoleh keturunan dan kalian mempersulitnya. Keluar semua dari muntahnya. Yang berbau sihir naik semuanya ke bikumullahu jami'a. Muntahkan lebih kuat, muntah pancing buat dengan lidahnya. Apa yang tangan telunjuknya, masukkan telunjuknya ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahkan pada muntahkan. Muntahkan ukhrijullah. Aina ma takuni atibikumullahu jami'a. Innallaha kulli syai'in qadir. Yang bersarang di tulang sulbinya naik semuanya ke muntahnya. Aina ma takuni atibikumullahu jami'a. Innallaha kulli syai'in qadir. Keluar semuanya. Aina ma takuni atibikumullahu jami'a. Innallaha kulli syai'in qadir. Walil ladzina kafaru bir rabbihim adzab jahannam bi'sal masyir. Aina ma takuni atibikumullahu jami'a. Innallaha kulli syai'in qadir. Ukhrijullah ay muslim sallallahu. Keluar semuanya mendarah daging dalam tubuhnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslim nara kullama nadjat julub badalnahum juludan ghayra liyadhuqul ajab. Innallaha kana azizan hakima. Naik semuanya ke muntahnya. Insyaallah tarik dari bawah perut. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sampai ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muntahkan. Sakit kamu, saya sujud kepada Allah. Sakit kamu, jin atau syaitan sebenarnya? Jin. Berapa umurmu? 100? Jawab saya, kamu mau hancur atau tobat kepada Allah? Tobat. Dulu kamu tobat, kamu diajar dulu ya, biar kamu rasakan ya. Saya sujud kepada Allah. Kamu juga dalam tubuhnya tidak mau keluar. Saya sujud kepada Allah. Saya sujud kepada Allah, kalian akan dihancurkan semuanya, berdoa ya. Mau keluar tidak? Mau keluar tidak? Hah? Oke, kalian rasakan ya. Kalian jolim kepada manusia. Saya akan sujud kepada Allah.
sakit diajak. Sakit diajak oleh Allah. Cepat keluar. Semuanya keluar cepat. Kalian jin nasab. Saya tahu kalian dari keturunan leluhurnya. Cepat keluar semuanya. Atau saya sujud dulu agar kalian dihancurkan. Keluar cepat, yang mendarah daging di tulang nih. Yang di perutnya cepat. Saya mohonkan kepada Allah agar kalian dihancurkan melalui azan dan qomat. Cepat lari semuanya. Lari ke muntahnya. Dengarkan. Sakit kan? Saya sudah tawarkan kalian tadi agar masuk Islam. Tapi kalian lebih pilih diajak. Saya sudah tawarkan Islam kepada kalian tadi. 3 kali berturut-turut saya nasihatin, tidak kalian dengar. Silahkan kalian rasakan saya sujud kepada Allah. Kalian jin yang paling ingkar kepada Allah. Setelah rukiah tadi kayak Ringan gitu ya. tadi yang terakhir juga sampai sini saya sakit yang kontak sama ponakan itu. Pemerakan tadi waktu kakak siap di rukiah buang air kecil keluar darah ya. Gumpalan sedikit gitu. 2 kali ya, 2 kali tadi kamar mandi. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika di rukiah yang tadi waktu datang sadar tidak? Itu pelajaran tadi udah balikkan kereta mau pulang sama itu Terakhir kalinya baru itu tadi kereta udah dibalikkan, ngerasa udah pulang di rumah gitu. pokoknya mau pulang kami kan pulang kantor juga jam makan siang. Masuk ke sini tadi sadar nggak? Enggak, udah sampai di atas kereta saya bangun sudah nggak sadar pas udah duduk aja di sini. Kok udah tiba-tiba duduk gitu ya? Iya. Coba jujur, sering nggak mimpi dikejar-kejar ular? Ketindihan, susah bergerak ketika bangun? Untuk beberapa kali enggak, tapi Pernah ya, oke. Yang ketiga, sering nggak jatuh dari ketinggian macam terkejut? sering sih, tapi Pernah ya, oke. Coba, yang keempat, emosinya berlebihan nggak? kalau main sama adik tapi nggak sebisa mungkin menahan. Sebisa mungkin menahan. Gitu ya. Yang kelima, sering nggak dengar bisikan? Itu tadi itu Bisikannya kayak mana? selama 7 tahun terakhir itu dia kayak suara anak bayi nangis gitu, waktu yang sama, tempat yang sama, suara yang sama. Suara yang sama gitu. Macam pernah gitu-gitulah ya. Pokoknya kalau udah jam 12 pas nanti di hari apa gitu, kayak hari tertentu tapi sama gitu. Sama ya. Jadi pas yang ini udah ternyata udah 7 tahun gitu ngalamin itu gitu. Oke. Umur Mbak berapa? Sekarang 20. 20 tahun ya. Jadi sihir yang ada pada diri Mbak ini sihir penghalang jodoh. Gitu ya, Mbak ya. Jadi itu tadi sebelum diruqyah tadi Mbak masuk ke dalam Mbak nggak sadar. Ya sih itu mau pulang tadi. Ya, ini ada videonya menjerit-menjerit Mbak tadi sini ada. Ya. Ya, oke, alhamdulillah setelah sudah diruqyah, perubahan apa yang Mbak rasa? Enak, lebih ringan. Enak, lebih ringan terus? Lebih Lebih plong. Lebih plong, alhamdulillah.